Teman-teman, pernahkah kalian bertemu seseorang dengan cara yang paling buruk, tetapi justru orang itulah yang kelak mengubah seluruh hidup kalian? Pagi itu, seorang gadis miskin bernama Naira Lestantara hampir tertabrak mobil mewah karena menyeberang jalan sembarangan. Ia dimarahi habis-habisan oleh seorang CEO muda kaya raya, Devano Arhawira. Namun, siapa sangka, dari teguran keras di tepi jalan itulah, kisah yang penuh air mata dimulai. Naira bukan gadis ceroboh seperti yang Devano kira. Ia sedang mengejar waktu demi obat ibunya yang sakit. Sementara Devano, lelaki dingin itu, menyimpan luka masa lalu yang membuatnya begitu membenci orang yang sembrono di jalan. Dan dari satu kesalahpahaman kecil, hidup mereka perlahan berubah. Pagi itu, hujan baru saja reda. Jalanan kota masih basah, kendaraan melaju pelan, dan orang-orang bergegas mengejar waktu. Di antara keramaian itu, Naira berlari kecil sambil memeluk kantong obat di dadanya. Sandalnya tipis, bajunya sederhana, dan napasnya tersengal. Ia menatap lampu penyeberangan yang masih merah, tetapi pikirannya hanya tertuju pada ibunya di rumah kontrakan. Ibunya demam tinggi sejak malam, dan obat itu harus segera diminum. Karena panik, Naira menyeberang begitu saja. Tiba-tiba, suara klakson panjang memecah udara. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak hanya beberapa langkah darinya. Naira terdiam. Tangannya gemetar. Dari mobil itu, turun seorang pria berjas rapi dengan wajah dingin penuh amarah. Pria itu adalah Devano Arhawira, pemilik perusahaan besar bernama Arhawira Group. Ia dikenal sebagai CEO muda yang sukses, tegas, dan hampir tidak pernah menunjukkan perasaan. Pagi itu, ia sedang menuju rapat penting dengan para investor. Devano menatap Naira tajam. "Kamu tahu tidak, satu langkah ceroboh bisa mengubah hidup banyak orang," katanya dengan suara rendah, tetapi menusuk. Naira menunduk. Ia ingin menjelaskan, tetapi suaranya tercekat. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa berbisik. Wajah Naira memerah menahan malu. "Maaf, Pak. Saya terburu-buru," ucapnya lirih. Namun Devano belum tahu bahwa gadis di depannya bukan sedang bermain-main dengan bahaya. Naira hanya anak pertama yang takut kehilangan satu-satunya orang tua yang masih ia miliki. Devano menarik napas panjang. Matanya tidak lagi hanya marah, tetapi juga seperti menyimpan luka lama. Ia berkata, "Terburu-buru bukan alasan untuk mempertaruhkan nyawa." Kalimat itu membuat Naira menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia tahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang asing, apalagi di hadapan pria kaya yang tampak seperti tidak pernah merasakan susah. Tanpa banyak bicara, Naira memungut kantong obat yang terjatuh, lalu membungkuk kecil. "Sekali lagi, maaf, Pak." Ia berlari meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sadar, sebuah buku catatan kecil jatuh dari tasnya. Devano melihatnya, lalu memungut buku itu. Di sampul lusuhnya tertulis, "Catatan Harapan Naira." Devano sebenarnya ingin mengabaikan buku itu. Baginya, kejadian tadi hanya gangguan kecil di pagi yang sibuk. Namun saat ia membalik halaman pertama, matanya berhenti pada tulisan tangan Naira. "Kalau hari ini terasa berat, ingat, ibu masih menunggumu pulang." Kalimat sederhana itu membuat Devano terdiam beberapa detik. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, seperti rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Ia menutup buku itu dan meminta asistennya, Ravindra Sagara, mencari tahu siapa pemiliknya. Sementara itu, Naira tiba di rumah kontrakan kecil di gang sempit. Ibunya, Saryam Laksmi, terbaring lemah. Naira tersenyum, seolah tidak baru saja dipermalukan di jalan. "Ibu, obatnya sudah Naira bawa," katanya lembut. Di rumah kecil itu, Naira hidup bersama ibunya dan adik laki-lakinya, Jevan Lestantara, yang masih sekolah. Ayah mereka telah lama pergi tanpa kabar, meninggalkan utang dan kenangan pahit. Sejak saat itu, Naira menjadi tulang punggung keluarga. Pagi bekerja sebagai pengantar bunga, siang membantu kios jahit, malam menerima pesanan tulisan ucapan untuk kartu hadiah. Ia lelah, tetapi tidak pernah mengeluh. Bagi Naira,
Hidup bukan tentang seberapa banyak seseorang punya uang. Hidup adalah tentang bertahan tanpa kehilangan hati. Namun hari itu, saat ibunya tertidur setelah minum obat, Naira duduk di sudut kamar. Ia baru sadar buku catatannya hilang. Buku itu bukan sekadar kertas. Di sana ada doa, rencana hidup, dan semua ketakutannya. Keesokan harinya, takdir seperti sengaja mempermainkan Naira. Ia mendapat panggilan kerja sementara di sebuah gedung besar sebagai petugas dekorasi bunga untuk acara perusahaan. Bayarannya lumayan, cukup untuk membeli obat tambahan ibunya. Naira datang lebih pagi. Ia membawa rangkaian bunga putih dan biru, lalu masuk ke lobi megah yang lantainya mengilap seperti kaca. Ia merasa kecil di tempat itu. Pakaiannya sederhana, sepatunya sudah usang, tetapi matanya tetap penuh semangat. Namun ketika pintu lift terbuka, jantung Naira seakan berhenti. Di depannya berdiri pria yang kemarin memarahinya di jalan. Devano juga terdiam. Matanya menyipit, mengenali wajah Naira. "Kamu?" ucapnya singkat. Naira menunduk. Hari itu, rasa malu kembali menyergapnya. Naira ingin mundur, tetapi pekerjaannya harus selesai. Ia tidak punya pilihan. Dengan sopan, ia berkata, "Saya hanya petugas bunga, Pak. Setelah selesai, saya akan pergi." Devano tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sesaat, lalu keluar dari lift bersama Ravindra. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Pastikan pekerjaanmu rapi. Di sini tidak ada ruang untuk ceroboh." Kata ceroboh itu menancap di hati Naira. Ia tahu Devano masih menganggapnya gadis sembarangan. Tapi Naira memilih diam. Ia sudah terbiasa dinilai rendah oleh orang yang tidak mengenal hidupnya. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan hati-hati. Rangkaian bunga yang ia susun tampak indah dan berbeda. Bahkan beberapa karyawan berhenti untuk memuji, meski tidak tahu siapa pembuatnya. Di ruang rapat utama, acara perusahaan dimulai. Para investor datang, kamera menyala, dan Devano tampil penuh wibawa. Namun tiba-tiba, salah satu vas bunga besar di dekat panggung hampir jatuh karena tersenggol staf yang terburu-buru. Naira yang melihat dari jauh langsung berlari. Dengan cepat, ia menahan vas itu sebelum pecah. Air tumpah ke tangannya. Bajunya basah, tetapi dekorasi utama terselamatkan. Semua orang menoleh. Devano melihat kejadian itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan kecerobohan pada diri Naira. Yang ia lihat adalah refleks cepat, tanggung jawab, dan keberanian. Namun sebelum Devano sempat berkata apapun, seorang wanita elegan datang mendekat. Namanya Venia Wiratmaja, Direktur Komunikasi Perusahaan sekaligus calon pasangan yang diinginkan keluarga Devano. Venia menatap Naira dari ujung kepala sampai kaki. Senyumnya manis, tetapi matanya merendahkan. "Kamu petugas dekorasi, kan? Kalau sudah selesai, jangan terlalu lama di area eksekutif," katanya halus, namun dingin. Naira mengangguk. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia membersihkan lantai yang basah, lalu pergi membawa ember kecil. Devano memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa tidak nyaman melihat Venia berbicara seperti itu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sore harinya, saat acara selesai, Ravindra menyerahkan buku catatan lusuh kepada Devano. "Pak, ini milik gadis itu. Namanya Naira Lestantara." Data vendor mengonfirmasi. Devano menatap buku itu lagi. Kali ini, rasa penasarannya semakin besar. Malam itu, Devano duduk sendirian di ruang kerjanya. Kota berkilau di balik jendela tinggi, tetapi hatinya gelisah. Ia membuka buku catatan Naira, bukan untuk mencampuri hidup orang lain, melainkan karena ingin mencari alamat agar bisa mengembalikannya. Namun beberapa halaman membuatnya berhenti. Naira menulis tentang ibunya yang sakit, adiknya yang ingin tetap sekolah, dan ketakutannya jika suatu hari ia tidak sanggup lagi membayar kontrakan. Devano menutup buku itu perlahan. Di balik kemewahan ruangannya, ia tiba-tiba merasa hidup Naira jauh lebih berat daripada rapat bisnis manapun yang pernah ia hadapi. Lalu ia teringat wajah Naira saat dimarahi di jalan.
Gadis itu tidak membantah, tidak marah, hanya meminta maaf dan pergi. Keesokan harinya, Devano meminta Ravindra menghubungi vendor bunga dan menyampaikan bahwa buku Naira tertinggal. Naira datang ke gedung Arhawira dengan hati berdebar. Ia takut dimarahi lagi. Namun ia butuh buku itu kembali. Saat masuk ruang tunggu, Naira melihat Devano berdiri di dekat jendela. Pria itu menyerahkan buku catatannya tanpa banyak kata. Lain kali, jaga barang pentingmu, katanya. Naira menerima buku itu. Terima kasih, Pak. Devano hendak meminta maaf atas kejadian di jalan, tetapi kalimat itu tertahan. Ia bukan orang yang mudah mengakui kesalahan. Akhirnya, yang keluar justru terdengar kaku. Dan lain kali, jangan menyeberang sembarangan. Naira menatapnya sebentar. Saya tahu, Pak. Hari itu ibu saya sakit. Kalimat itu membuat Devano terdiam. Untuk sesaat, ruang tunggu terasa sunyi. Naira tidak berkata dengan nada menyalahkan. Ia hanya menjelaskan, sederhana dan jujur. Devano ingin bertanya lebih jauh, tetapi Naira sudah membungkuk pamit. Saya harus kembali bekerja. Saat Naira pergi, Devano merasa ada sesuatu yang tertinggal. Bukan buku, bukan barang, melainkan rasa bersalah yang semakin berat. Ia teringat ibunya sendiri yang meninggal bertahun-tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, Devano selalu marah pada siapapun yang terlihat tidak hati-hati di jalan. Namun Naira berbeda. Ia bukan orang yang menantang bahaya. Ia hanya seorang anak yang terlalu takut kehilangan ibunya. Dan sejak hari itu, Devano mulai melihat Naira dengan cara lain. Beberapa minggu kemudian, Arhawira Group mengadakan program beasiswa dan pelatihan kerja untuk warga kurang mampu. Naira mendaftar tanpa tahu bahwa program itu milik perusahaan Devano. Ia hanya ingin mendapat pekerjaan tetap agar ibunya bisa berobat lebih teratur. Dalam sesi wawancara, Naira menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Ia tidak melebih-lebihkan penderitaannya. Ia hanya berkata, "Saya tidak punya banyak pengalaman, tapi saya mau belajar. Saya tidak ingin dikasihani. Saya hanya butuh kesempatan." Jawaban itu sampai ke telinga Devano. Ia membaca berkas Naira dan melihat portofolio kecil berisi desain kartu ucapan serta konsep dekorasi sederhana. Di sana ada keindahan yang lahir dari keterbatasan. Devano memutuskan menerima Naira sebagai peserta pelatihan kreatif. Kehadiran Naira di perusahaan tidak disambut semua orang dengan baik. Beberapa karyawan memandangnya sebelah mata. Mereka tahu Naira berasal dari program sosial, bukan lulusan universitas ternama. Bisik-bisik kecil mulai terdengar setiap kali ia lewat. Nanti juga berhenti sendiri. Orang seperti dia mana kuat kerja di sini. Naira mendengar semuanya, tetapi ia memilih menelan sakit hatinya. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir, dan mencatat setiap arahan dengan teliti. Ia tidak ingin memberi alasan bagi siapapun untuk meremehkannya. Devano melihat kerja keras itu dari jauh. Anehnya, ia mulai menunggu momen ketika Naira muncul di kantor. Bukan karena kasihan, tetapi karena gadis itu membawa ketulusan yang jarang ia temukan di gedung megah tersebut. Suatu malam, kantor hampir kosong. Naira masih berada di ruang kreatif, merapikan proposal kampanye keselamatan jalan untuk proyek perusahaan. Ia menggambar konsep sederhana. Seorang ibu menunggu anaknya pulang, sementara lampu penyeberangan menyala hijau. Devano melewati ruangan itu dan berhenti. "Kamu yang membuat ini?" Naira terkejut. "Iya, Pak. Tapi ini hanya latihan." Devano mengambil kertas itu. Matanya menatap gambar lama. Ada emosi yang sulit ia sembunyikan. "Kenapa memilih tema ini?" tanyanya. Naira menjawab pelan, "Karena kadang orang menyeberang bukan karena tidak peduli. Ada yang sedang panik, ada yang sedang takut, ada yang sedang mengejar sesuatu. Tapi tetap, keselamatan harus diingatkan dengan cara yang manusiawi." Kata-kata itu menusuk Devano dengan lembut. Untuk pertama kalinya, Devano bercerita sedikit tentang masa lalunya.
Ia berkata bahwa ibunya meninggal dalam kecelakaan setelah sebuah kendaraan menghindari pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Sejak itu, Devano menyimpan marah yang tidak pernah selesai. Naira mendengarkan tanpa menyela. Ia akhirnya memahami mengapa Devano begitu keras padanya hari itu. "Saya turut sedih, Pak," ucap Naira tulus. "Tapi mungkin orang yang Bapak marahi bukan selalu orang yang sama dengan luka Bapak." Devano menatap Naira. Kalimat itu sederhana, namun mengena. Selama ini, ia menghukum banyak orang dengan kemarahan yang sebenarnya ditujukan pada masa lalu. Malam itu, Devano mengantar Naira sampai lobi. Tidak ada kata manis. Namun suasananya berubah. Jarak mereka tidak lagi sedingin dulu. Perubahan kecil itu ternyata terlihat oleh Venia. Ia tidak suka melihat Devano mulai memperhatikan Naira. Bagi Venia, Naira hanyalah gadis miskin yang tidak pantas berada dekat dengan pemilik perusahaan. Venia mulai menyusun cara halus untuk menyingkirkan Naira. Ia memuji di depan Devano, tetapi menjatuhkan di belakang. Ia memberi tugas tambahan, mengubah jadwal tanpa pemberitahuan, lalu membuat Naira seolah tidak disiplin. Naira kelelahan, tetapi tetap berusaha. Ia tidak tahu bahwa beberapa kesalahannya sengaja diciptakan. Puncaknya terjadi saat file penting presentasi proyek hilang dari ruang kreatif. Venia langsung mengarahkan kecurigaan pada Naira, karena gadis itu terlihat berada di ruangan terakhir. Kantor mendadak riuh. Nama Naira menjadi bahan bisik-bisik paling menyakitkan hari itu. Naira berdiri di depan beberapa pimpinan perusahaan dengan wajah pucat. Ia berkata bahwa ia tidak mengambil apapun. Namun Venia menunjukkan rekaman potongan kamera yang memperlihatkan Naira keluar dari ruang kreatif membawa map. Padahal map itu berisi desain pribadinya, bukan file proyek. Tetapi rekaman dipotong sedemikian rupa hingga tampak mencurigakan. Devano menatap Naira dengan wajah sulit ditebak. Hati Naira hancur saat melihat keraguan di mata pria itu. Selama ini, ia pikir Devano mulai mempercayainya. Namun ternyata, satu tuduhan cukup untuk membuatnya kembali terlihat rendah. "Saya tidak mencuri, Pak," ucap Naira dengan suara bergetar. Devano diam terlalu lama. Dan diam itu, bagi Naira, terasa seperti hukuman. Akhirnya, Devano berkata bahwa penyelidikan akan dilakukan, tetapi untuk sementara Naira harus dinonaktifkan dari program. Kalimat itu formal, rapi, dan menyakitkan. Naira tidak berteriak. Ia tidak membela diri panjang-panjang. Ia hanya menatap Devano sekali, lalu berkata, "Saya mengerti, Pak. Orang seperti saya memang lebih mudah dicurigai daripada dipercaya." Setelah itu, ia keluar dari ruangan. Di toilet karyawan, Naira menangis tanpa suara. Ia menggenggam buku catatannya kuat-kuat. Semua kerja kerasnya, semua malam tanpa tidur, seolah runtuhannya karena ia miskin dan tidak punya siapa-siapa. Sementara itu, Devano berdiri di ruang rapat dengan dada sesak. Ia merasa ada yang salah, tetapi ia terlambat melindungi Naira dari rasa malu yang sudah terlanjur terjadi. Malamnya, Naira pulang dengan langkah lemas. Di rumah, ia mendapati ibunya kembali demam tinggi. Jevan duduk cemas di samping tempat tidur. Uang tabungan mereka hampir habis. Pekerjaan Naira di perusahaan dihentikan sementara. Pesanan bunga pun menurun karena musim hujan. Naira tersenyum di depan ibu dan adiknya, padahal hatinya remuk. Ia berkata semua baik-baik saja. Namun setelah semua tidur, ia duduk di depan pintu kontrakan, menatap langit gelap. Di saat yang sama, Devano tidak bisa tidur. Ia memutar ulang rekaman kamera berkali-kali. Ada bagian yang janggal. Jam pada rekaman terlihat melompat beberapa menit. Devano memanggil Ravindra dan memerintahkan pemeriksaan penuh. Untuk pertama kalinya, Devano tidak ingin percaya pada bukti yang terlalu rapi. Penyelidikan internal dimulai diam-diam. Ravindra menemukan bahwa file proyek sebenarnya dipindahkan ke server cadangan oleh seseorang dengan akses level tinggi. Nama Naira jelas tidak mungkin melakukan itu. Lalu ditemukan pula rekaman utuh dari kamera lorong lain. Dalam rekaman lengkap, terlihat Venia memasuki ruangan setelah Naira pergi.
Ia mengambil flash drive, lalu meminta staf keamanan menghapus sebagian rekaman dengan alasan perintah manajemen. Devano menonton bukti itu dengan wajah mengeras. Bukan hanya marah, ia juga kecewa pada dirinya sendiri. Ia telah mengulang kesalahan lama, menilai seseorang sebelum benar-benar memahami. Keesokan paginya, Devano memanggil seluruh tim yang terlibat. Ia membersihkan nama Naira secara resmi. Venia diberhentikan dari proyek dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan perusahaan. Namun bagi Naira, pemulihan nama baik tidak langsung menyembuhkan luka. Saat Devano datang ke rumah kontrakannya untuk meminta maaf, Naira justru terkejut. Ia tidak pernah membayangkan CEO sebesar itu berdiri di depan gang kecil, dengan sepatu mahal yang hampir terkena lumpur. Devano menundukkan kepala. "Saya salah. Saya seharusnya mempercayaimu." Naira menatapnya dengan mata lelah. "Bapak tidak wajib percaya pada saya. Tapi saya berharap Bapak tidak diam saat semua orang merendahkan saya." Kalimat itu membuat Devano terpukul. Ia bisa menghadapi investor besar, tetapi tidak siap menghadapi kejujuran Naira. "Saya minta maaf," katanya lagi. Kali ini tidak kaku, tidak formal, benar-benar dari hati. Namun Naira hanya menjawab, "Saya butuh waktu, Pak." Hari-hari berikutnya, Devano tidak memaksa Naira kembali. Ia hanya memastikan program pelatihan tetap membuka tempat untuknya. Ia juga diam-diam membantu memperbaiki fasilitas klinik kecil di dekat rumah Naira, bukan atas nama pribadi, melainkan melalui program perusahaan agar tidak membuat Naira merasa berutang. Naira tahu bantuan itu datang dari Arhawira Group. Ia juga tahu Devano ada di balik keputusan itu. Namun ia tidak langsung luluh. Kepercayaannya pernah retak, dan ia takut jika terlalu cepat memaafkan, luka yang sama akan terulang. Meski begitu, setiap kali ibunya mendapat pelayanan kesehatan lebih baik, hati Naira perlahan melembut. Ia mulai melihat bahwa Devano sedang berusaha berubah, bukan sekadar menebus rasa bersalah. Dan perubahan itu terasa nyata. Suatu sore, Naira kembali ke kantor untuk mengambil sisa barangnya. Ia tidak berniat bertemu Devano. Namun di ruang kreatif, ia menemukan mejanya masih rapi. Tidak ada yang dipindahkan. Bahkan di atas meja, ada selembar catatan dari Devano. "Tempat ini masih menunggu orang yang benar-benar layak berada di sini." Naira membaca kalimat itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tetapi karena selama hidupnya, jarang sekali ada orang yang mengatakan bahwa ia layak. Saat hendak keluar, Devano muncul di ambang pintu. Tidak ada jas rapi hari itu. Hanya kemeja sederhana dan wajah penuh penyesalan. "Naira," katanya lembut, "kembali bukan untuk saya. Kembali untuk mimpimu." Naira akhirnya kembali ke program. Namun kali ini, ia berbeda. Ia tidak lagi hanya ingin membuktikan diri. Ia ingin menggunakan suaranya untuk orang-orang kecil yang sering tidak didengar. Bersama tim, Naira mengembangkan kampanye keselamatan jalan yang menyentuh hati. Bukan dengan kalimat menghakimi, tetapi dengan cerita tentang keluarga, kepulangan, dan orang-orang yang menunggu di rumah. Konsep itu viral setelah dipublikasikan. Banyak orang tersentuh. Arhawira Group mendapat pujian, tetapi Devano selalu menyebut Naira sebagai pemilik gagasan utamanya. Di depan media, Devano berkata, "Kadang perusahaan besar belajar dari hati orang sederhana." Naira menunduk malu saat mendengarnya. Di dalam hati, ia merasa sesuatu yang hangat mulai tumbuh, meski ia takut menamainya cinta. Hubungan Naira dan Devano semakin dekat, tetapi tidak pernah terburu-buru. Devano sering mengantar Naira pulang setelah lembur, namun selalu berhenti di ujung gang agar tidak membuat tetangga bergosip. Naira menghargai itu. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil, kehilangan, mimpi, dan rasa takut. Devano belajar tertawa lagi. Naira belajar menerima bantuan tanpa merasa harga dirinya hilang. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan mulus. Keluarga Devano mulai mendengar kedekatan mereka. Ayah Devano, Baskara Arhawira, menolak keras. Baginya,
Naira tidak sepadan dengan nama besar keluarga. Perasaan bisa berubah, kata Baskara dingin. Tapi reputasi keluarga sulit diperbaiki. Devano marah, tetapi Naira justru diam. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Baskara memanggil Naira ke kantor pribadinya. Ruangan itu besar, dingin, dan penuh lukisan mahal. Naira duduk tegak, meski tangannya saling menggenggam di pangkuan. Baskara berkata tanpa basa-basi, "Kamu gadis baik. Justru karena itu, jangan masuk terlalu jauh ke hidup Devano. Dunia kami tidak mudah untukmu." Naira menelan perih. Ia sudah sering direndahkan, tetapi kali ini rasanya lebih sakit karena ia mulai mencintai Devano. "Saya tidak pernah meminta apapun dari Pak Devano," jawab Naira pelan. Baskara menatapnya. Cinta juga bisa menjadi permintaan paling mahal. Naira pulang dengan hati berat. Malam itu, ia memutuskan menjaga jarak dari Devano. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena takut menjadi alasan Devano kehilangan keluarganya. Devano menyadari perubahan Naira. Pesannya dibalas singkat. Saat di kantor, Naira berbicara seperlunya. Setiap kali Devano mendekat, Naira menemukan alasan untuk pergi. Akhirnya, Devano menunggunya di depan gedung setelah jam kerja. "Apa saya melakukan kesalahan lagi?" tanyanya. Naira menatap jalanan yang ramai. Jalan yang dulu mempertemukan mereka dengan cara buruk. "Tidak, Pak. Justru karena Bapak terlalu baik, saya takut." "Takut apa?" "Takut dunia Bapak membuat saya lupa siapa saya. Takut keluarga Bapak terluka. Takut suatu hari, saya dicintai diam-diam tapi disesali terang-terangan." Devano terdiam. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Lalu ia berkata, "Naira, aku tidak ingin kamu menjadi rahasia. Aku ingin kamu menjadi pilihan." Namun sebelum Naira bisa menjawab, kabar buruk datang. Ibunya harus segera menjalani tindakan medis karena kondisinya menurun. Naira panik. Biaya yang dibutuhkan tidak kecil. Ia tidak ingin meminta bantuan Devano, tetapi waktunya semakin sempit. Devano mengetahui kabar itu dari Jevan yang menangis di lobi rumah sakit. Tanpa banyak bicara, Devano membantu mengurus administrasi melalui jalur resmi donasi perusahaan. Naira sempat marah karena merasa dilangkahi. Tetapi Devano menatapnya lembut. "Aku tidak membeli harga dirimu, Naira. Aku hanya tidak sanggup melihat kamu sendirian saat seharusnya kamu ditemani." Naira menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak menahan air mata di depan Devano. Malam itu, di lorong rumah sakit, mereka duduk berdampingan dalam diam yang penuh doa. Operasi ibunya berjalan lancar. Saat dokter memberi kabar baik, Naira hampir jatuh karena lega. Devano menahannya dengan hati-hati. Tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada drama yang dibuat-buat. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah, tetapi akhirnya bisa bernapas. Beberapa hari kemudian, Saryam mulai pulih. Ia memanggil Devano mendekat dan berkata, "Nak, orang kaya bisa membeli banyak hal. Tapi tidak semua orang kaya mau menunggu di lorong rumah sakit untuk keluarga orang lain." Devano menunduk hormat. "Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bu." Saryam tersenyum. "Kalau kamu sungguh mencintai Naira, jangan jadikan dia pelarian dari lukamu. Jadikan dia rumah untuk hatimu yang sudah siap pulang." Kata-kata itu membuat Devano terdiam panjang. Devano akhirnya menemui ayahnya. Ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk bicara sebagai anak yang sudah dewasa. Ia berkata bahwa selama ini ia hidup mengejar standar keluarga, tetapi justru kehilangan kehangatan. "Ayah mengajari saya membangun perusahaan," kata Devano. "Tapi Naira mengajari saya menjadi manusia." Baskara marah pada awalnya. Ia menganggap Devano terbawa perasaan. Namun Devano tidak mundur. Ia menunjukkan kampanye yang dibuat Naira, testimoni karyawan, dan perubahan positif yang terjadi di perusahaan sejak program sosial berjalan. Baskara mulai diam. Ia melihat bahwa Naira bukan beban. Gadis itu justru membawa nilai yang selama ini hilang dari keluarga mereka, ketulusan. Di akhir pertemuan,
Baskara hanya berkata bahwa dia makan malam. Ayah ingin mengenalnya tanpa prasangka. Makan malam itu berlangsung canggung pada awalnya. Naira datang dengan gaun sederhana yang ia jahit sendiri. Ia tidak memakai perhiasan mahal, tetapi sikapnya anggun. Ia menjawab pertanyaan Baskara dengan jujur, tanpa berusaha terlihat lebih hebat dari dirinya. Saat ditanya apa yang ia inginkan dari Devano, Naira menjawab, "Saya ingin dia bahagia, bahkan jika suatu hari bahagianya bukan saya. Tapi kalau saya diizinkan mendampinginya, saya ingin menjadi orang yang mengingatkan dia untuk tetap baik." Baskara menatap Naira lama. Jawaban itu tidak terdengar seperti ambisi. Itu terdengar seperti cinta yang dewasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Baskara tersenyum tulus pada Naira. Devano melihatnya dan tahu, jalan mereka belum sempurna, tetapi sudah mulai terbuka. Beberapa bulan kemudian, kampanye keselamatan Jalan Arhawira Group mendapat penghargaan nasional. Di acara itu, Naira berdiri di panggung sebagai perwakilan tim kreatif. Dulu, ia pernah dipermalukan karena menyeberang jalan sembarangan. Kini, ia berbicara di depan banyak orang tentang pentingnya pulang dengan selamat. Setelah pidatonya selesai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Devano naik ke panggung, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai lelaki yang hatinya telah menemukan jawaban. Di depan semua orang, ia berkata, "Dulu, saya menegur Naira karena saya melihat kesalahannya. Hari ini, saya mencintainya karena saya akhirnya melihat hatinya." Naira terkejut. Matanya berkaca-kaca. Devano berlutut dengan cincin sederhana. "Naira Lestantara, maukah kamu berjalan bersamaku, bukan di belakangku, bukan di bawahku, tapi di sampingku?" Naira menangis, lalu mengangguk. Bukan karena Devano kaya, bukan karena hidupnya akan berubah mudah, tetapi karena ia tahu, lelaki di depannya telah belajar merendahkan ego, meminta maaf, dan mencintai tanpa menyembunyikan. Pernikahan mereka digelar sederhana namun hangat. Sariem duduk di kursi depan dengan mata penuh syukur. Jevan tersenyum bangga. Baskara, yang dulu menolak, kini menyambut Naira sebagai bagian keluarga. Dan teman-teman, dari kisah Naira kita belajar, jangan terlalu cepat menilai seseorang dari satu kesalahan. Bisa jadi, di balik langkah yang terlihat ceroboh, ada hati yang sedang berjuang mati-matian untuk orang yang dicintai. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, semoga kebaikan yang sama juga hadir dalam hidup kalian. Semoga yang sedang lelah diberi kekuatan, yang sedang menunggu diberi jawaban, dan yang sedang berjuang diberi jalan terbaik. Amin.